Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى واغفر لنا نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى سبته الحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ونورده الحبيب علي بن محمد بن الحبسي رضي الله محمد صلى الله عليه وسلم علي الحبسي رضي الله بن العطاس وجدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس شيخ بن عبد الله برص وصاحب هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن ألوي الهداد وصول yang من الهزام بل فرد الأقدار. Itu juga kita kirimkan Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita, leluhur kita yang telah mendahului kita. Allah Ta'ala yaghfir lahum wa taghashahum birrahmah wa ya'idu alaina min barakatihim wa usrarihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa kada dengan niat mudah-mudahan bagi yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya, keluarga kita yang sakit juga Allah angkat penyakitnya. Panjangkan kita umur dalam keadaan taat, dalam keadaan taufik dan hidayah. Kalaupun sudah sampai ajal kita, mudah-mudahan nanti husnul khatimah. Ala hadhihi niya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, saya hormati, saya muliakan segenap anggota Fokus 22 yang mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan walafiat, yang mudah-mudahan senantiasa Allah naungi dalam lindungan taufik dan hidayahnya, terkhusus kepada ketua kita Bapak Balang dan wakilnya Bang Pupur dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sekarang bapak-bapaknya over limit nih Pak Mai. Over limit nih, kalah ibu-ibunya sekarang cemen. Ya Pak Ridwan, cemen. Oh enggak, kemarin-kemarin menang mulu ya. Tidak selamanya awan itu mendung, tidak selamanya awan itu cerah. Kadang ganti-ganti ya. Alhamdulillah seimbang jadinya. Nah, mari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adab Sulukil Murid. Ini udah tinggal 1, 2, 3, 4. Oh, lumayan juga sih. Tapi dikit lagi insya Allah kita udah khatam nih. Mudah-mudahan apa yang berlalu daripada apa yang kita baca, kalam-kalamnya Imam Haddad mengenai penyucian hati, jalan menuju Allah Ta'ala bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah tuntun kita. Kalau kita praktikkan, kata para ulama, ada makalah,
Man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan apa yang sudah dia tahu, walaupun baru sedikit, dia udah tahu, tapi dia amalin, insya Allah yang dia belum tahu Allah yang ngajarin. Baik, kita lanjutkan. Kemarin pembahasan yang belum kelar itu husnudzon terhadap Allah Ta'ala. Soal rezeki, ya. Terus juga tidak mengapa kita bekerja, mana bekerja kita adalah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi keyakinan kita tetap bahwasanya yang memberikan rezeki itu Allah Ta'ala. Baik. Kita lanjutkan potongan sedikit sebelum pasal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi bid darin amin. Qal wa amma tajarrudu 'anil asbabi wad dukhuli fiha fahuma maqamani yuqimullah fihima. Ini kena siapa lagi nih kira-kira nih modelnya nih. Wa amma tajarrud, adapun kan kemarin bahas rezeki itu. Soal rezeki, soal mencari nafkah lain sebagainya itu diperbolehkan asal ketergantungan hati kita bukan pada usaha kita tapi pada Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan, ada yang namanya tajarrud. Apa tajarrud? Tajarrud itu berlepas diri dari sebab-sebab tadi, tidak berikhtiar. Wah, ini apa yang baru dijelasin. Jadi dia maaf cakap tidak bekerja, tidak melakukan sebab-sebab dah. Mau makan nggak pakai kerja dulu, mau apa nggak pakai kerja dulu. Tuh makom yang demikian bagaimana? Tajarrud anil asbab, berlepas diri dari sebab-sebab itu, waddukhul fiha, dan masuk ke dalamnya, dalam makom tersebut. Fahuma maqamani yuqimu Allahu fihima min ibadihi man yasha. Makom menjalankan sebab berikhtiar dan makom tajarrud lepas dari ikhtiar, itu dua makom yang Allah letakkan hambanya siapa saja yang Allah kehendaki di salah satu makom itu. Jadi bukan pilihan kita, bukan Allah yang berkehendak, bukan kita saya mau lepas, saya nggak mau ikut sebab-sebab lagi, nggak usah pakai kerja, nggak usah proses, gantungkan aja keyakinan kita pada Allah, saya pada Allah Ta'ala, nggak pakai kerja, nggak pakai apa. Itu salah juga. Apalagi kalau Allah letakkan memang di makom sebab. Contohnya bapaknya punya perusahaan besar atau punya model KBK udah. Terus misalkan wafat, anaknya anak tunggal satu-satunya. Berarti kan udah Allah rencanain itu buat dia ngelanjutin sebab bapaknya. Nah, itu namanya Allah letakkan dia di makom sebab. Ada lagi beda apa? Santri. Contohnya. Santri nggak pakai kerja, nggak pakai apa. Belajar aja kerjaannya di pondok aja kerjaannya, dianterin sama orang tuanya. SPP dibayarin orang tuanya. Kebutuhan dibayarin orang tuanya. Pakai kerja nggak dia? Nggak pakai kerja. Nah, itu lagi Allah letakin di makom tajarrud namanya, melepaskan diri dari sebab-sebab. Jangan dibalik. Apalagi yang seorang suami punya anak, punya istri. Anaknya 12. Anaknya 12. Ya siapa tahu sekali beranak 4. Anaknya banyak. Wah, istrinya 1. Tapi kebutuhannya banyak misalkan. Bagaimana itu? Nah, itu berarti Allah letakkan dia di makom sebab. Itu jadi ngerekamnya gampang. Kira-kira kau dimudahkan di urusan mana? Mudahkan cari sebab atau dimudahkan tajrid? Kayak misalnya, paling gampang ngeliatnya santri dah. Kalau santri udah diem aja, makan ada pagi, siang ada, termalam ada lagi. Ya, kalau enggak, mohon maaf, musafir tuh misalkan yang emang dia jomblo terus tinggal di masjid. Asa ini ketemu makanan, dia mau kerja malah kagak dapet. Dia mau coba usaha nih, mentok lagi, nggak sana nggak kena, sini nggak kena. Tapi giliran diem aja dia dapat. Giliran diem aja, orang undang dia suruh mimpin tahlilan misalkan. Wah, suruh ini, suruh itu. Giliran dia kerja, usaha nggak ada yang beli. Nah, itu berarti udah keren lah tuh. Allah letakkan dia di makom tajrid. Jadi bukan punya pilihan kita. Nah, kalau punya kontrakan 70 pintu, barangkali itu makom tajrid juga tuh. Punya kontrakan 70 pintu.
Nah, boleh juga, nggak apa-apa. Modal itu. Oh iya, ada modal ya. Kali ada asistennya kan, barangkali urusin dah situ. Ada nggak yang begitu, ibu-ibu, bapak-bapak? Ada. Belum lama, anaknya As-Sayyid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fakih Malang. Anaknya, Abi Abdullah bin Abdul Qadir bin Fakih Malang kan udah jauh wafatnya. Anaknya masih ada, masih hidup. Belum lama baru keluar dari kholwatnya. Apa kholwat? Diam diri di kamar, nggak keluar-keluar. Ibadah aja terus di dalam tuh. Bukan betapa yang macam-macam, ibadah, sholat, apa segala macam di kamar. Nggak keluar-keluar berapa tahun? 10 tahun. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Emang benar bisa begitu, Ustaz? Nggak ada yang ngasih makanan dan sebagainya. Oh, Al-Quran yang ngomong sendiri. Al-Quran yang ngomong sendiri apa? Siapa namanya? Sayyidah Maryam. Ibunya Nabi Isa alaihissalam, Sayyidah Maryam. Bagaimana Sayyidah Maryam? Sayyidah Maryam itu masih belum punya anaknya, waktu masih belum punya Nabi Isa alaihissalam, itu apa namanya, sukanya khalwat begitu, menyendiri ibadah. Sampai di Al-Quran dikatakan, falamma dakhala alaihal mihrab wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam yang ngasuh Siti Maryam itu masuk ke mihrabnya, masuk ke tempat khalwatnya itu Sayyidah Maryam, wajada indaha rizqa, didapati ternyata ada rezeki di situ. Ditafsirkan oleh ahli tafsir, rezekinya modal apa? Rezekinya ada buah-buahan yang waktu musim panas keluarnya buah-buahan musim dingin. Giliran musim dingin keluarnya buah-buahan musim panas. Ditanya, anna laki hadza, Maryam, ente dapat dari mana ini makanan? Qalat min indi rabbi. Gimana ayatnya? Qalat huwa min indillah. Berkata Sayyidah Maryam jawab, itu dari apa namanya, dari sisi Allah Ta'ala. Jadi turun aja begitu. Bisa nggak? Bisa, asalkan keyakinan udah kuat dan makomnya memang makom tajrid. Jangan maksa-maksain. Pelanggan lagi banyak-banyak, SPP belum kebayar, apa dipaksain, saya nggak mau kerja. Kemarin semalam Ustaz, abang nggak dengar kata Ustaz Daniel katanya, Neng nggak dengar kata Ustaz Daniel ada makom tajrid, kita yakinnya biar kuat banget sama Allah. Enggak, tergantung makom masing-masing. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Faman ukima fit tajarrud, siapa orang yang Allah letakkan di makom tajarrud terlepas dari sebab-sebab, fa alaihi biquwwatil yakin, maka seyogianya bagi dia untuk menguatkan keyakinannya. Tadi santri tuh, kalau santri mah nggak usah pakai mikir, besok makan apa ya, besok bagaimana ya, besok kira-kira kuliah bagaimana modelnya ya, kenapa kagak ya, besok kira-kira bayaran bagaimana ya, ntar bagaimana ya, belum ada kerjaan, belum ada apa, ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selama ini makan aja, nggak pakai usaha, nggak pakai apa. Selama ini mandi aja, sabun ada terus. Itu makam tajrid. Dikuatin keyakinannya. Wasi'atis sadri, dan diluaskan dia punya dada, dilapangkan dadanya. Kalau orang yang makamnya makam tajrid. Nah, kalau berumah tangga mah jangan kepikir ke situ dulu dah. Emang zahirnya udah kelihatan kalau makomnya makom sebab kalau rumah tangga. Kayak saya, kepala, bapak-bapak sekalian gitu. Wa mulazamatil ibadah, dan seyogianya pikiran dia hanya terus mulazamah ibadah aja. Kalau emang makomnya makom tajrid, memang udah dispesialin nama Allah Ta'ala. Wa man uqima fil asbab, sebaliknya buat kita nih. Siapa orang yang diletakkan di makom sebab-sebab, fa'alaihi bitaqwallah, kuncinya di sini. Kalau emang kita lagi ditempatin di makom ikhtiar, cari sebab-sebab, kerja, lain sebagainya, fa'alaihi bitaqwallah, maka seyogianya buat dia senantiasa takwa kepada Allah, takut pada Allah Ta'ala, fi sababih, dalam mencari sebabnya. Alias, jangan kena yang haram-haram, cari yang halal-halal. Jangan tinggalin sholat, tetap kerjakan sholat. Sekiranya mendesak, boleh dah takhirin dikit, nggak apa-apa ya.
Asal jangan keluar waktu. Jangan ninggalin puasa. Oh, gara-gara kerja panas, Ustaz. Itu pada minum extra jos. Tukang-tukang tuh saya liatin enak banget. Masa kagak boleh sih Ustaz? Kan kerjaan saya capek. Cari kerjaan yang lebih ringan. Baik. Nah, kalau mah extra jos, sobat. Cemen banget ya kalanya mah extra jos. Wabil i'timadi 'ala Allah hiduna, dan tetap pegangannya sama Allah, bukan sama sebabnya dia tadi. Walaupun dia kerja bukan sama sebab. Ini gara-gara gue berangkat siangan nih dapetnya segini lah. Emang jatahnya segitu hari itu. Iya. Siap besok siangan Pak Balan. Udah di ACC tuh. Kali ngopi dulu. Ya, lakukan sebagaimana biasa, tapi hasilnya bagaimana, jangan gantungkan itu pada sebabnya. Saya kasih contoh baru tadi nih. Ya Allah, saya nangis siang-siang lagi makan, istirahat ngajar tuh, habis sholat zuhur makan kita sambil, kebiasaan saya kan sambil liatin feed Instagram tuh, karena yang feed Instagram saya alhamdulillah bersalap semua, jadi nambahin ilmu juga. Ada ceramahnya, potongan ceramahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Mesir, dai-nya, imamnya para dai Mesir itu. Beliau ceritakan tentang apa? Kisahnya Sayyidah Hajar, Siti Hajar. Kenal ibu-ibu Siti Hajar? Kenal namanya. Bukan begini Siti Hajar begitu. Nah, Siti Hajar istrinya Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ya. Kalau temennya Siti Saroh, kita kenalnya Sarah tuh, ya. Tahun 2000 ada tuh Sarah 88 ya, Sarah 008 apa? Sarah. Iya. 008. Lama ngemut betul ini dari tadi gitu. Bagaimana itu Siti Hajar ceritanya? Siti Hajar baru banget punya anak. Itu Sayyidina Ismail alaihissalam. Dibawa sama Nabi Ibrahim kemana? Ke Bakkah. Bakkah itu yang konon sekarang jadi Mekah itu. Dulu namanya Bakkah. Dibawa ke situ, dulu namanya Wadi Ghairi Zara'in. Lembah yang tandus, nggak ada tanamannya, nggak ada airnya. Kering, nggak ada penduduknya sama sekali, ditinggalin di situ. Lihat, ayo ikut saya Neng, bawa anaknya. Husnudon dah tuh si Sayyidah Hajar, nggak ada pikiran seudon sama suaminya, ikut ke tanah kering itu, ditinggalkan kanan kiri sepanjang mata gurun, nggak ada apa-apa. Pas udah mulai gelagat mau pergi, abang mau kemana? Lima tatrukuna, kenapa tinggalkan kami? Mau kemana perginya? Di tempat yang nggak ada airnya sedikit pun. Jalan aja nggak pakai ngomong Sayyidina Ibrahim. Abang mau kemana? Kata Sayyidatuna Hajar. Jalan aja. Ketiga kalinya baru nanya Sayyidah Hajar. Ini kira-kira pilihan abang apa perintah Allah nih? Udah tahu nih gelagatnya. Seorang nabi kan ditanya sama istrinya nggak jawab. Mau ninggalin anak bininya di gurun pasir. Baru ditanya, ini apakah dari engkau apa perintah Tuhan? Baru dijawab sama Sayyidina Ibrahim. Bal hadza min amrillah, ini perintahnya Allah. Fadhhab kaifa syi'ta, kalau begitu pergi dah, terserah engkau wahai suamiku. Fa innallaha lan yudayyi'ana, kalau emang Allah yang merintahkan, mesti Allah tak akan sia-siakan kita. Yakinannya itu. Padahal kering kerontang. Padahal nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada kampung, nggak ada apa. Sejauh mata memandang, gersang, nggak ada apa-apa. Tapi idzan lan yudayyi'ana, kalau gitu Allah nggak akan nyanyiakan kita. Coba ibu-ibu, ayo kita bawa kemana? Apa ke Gunung Gede kita bawa, ke puncak sono, biarin kita tinggalin. Apa bawa ke Arab sekalian, ke gurun? Manggil 3 kali, 100 kali kagak nengok-nengok, makin kejar nangisnya. Akhirnya apa? Keyakinan udah digantungkan kepada Allah Ta'ala. Idzan lan yudayyi'ana, pergi wahai Ibrahim, nggak apa-apa, karena kalau Allah yang perintahkan, tidak akan Allah sia-siakan kami. Tapi apa yang dilakukan selanjutnya?
nangis anaknya, Sayyidina Ismail nangis, kehausan. Maaf cakap, air asinya sudah kering, butuh asupan, nggak ada apa-apaan. Bagaimana? Akhirnya tetap ikhtiar. Gimana ikhtiarnya? Lari-lari ke Bukit Sofa, balik lagi Bukit Marwa, lari lagi Bukit Sofa 7 kali, Sofa Marwa. Sinetron RCTI dulu ya. Sofa Marwa 7 kali. Kemudian sekarang jadi sa'i, manasik tuh. Dari situ nyari sono nggak ada air, balik lagi sono nggak ada air, balik lagi sono nggak ada air. Udah nyari 7 kali, anaknya ditinggal sebentar, tahu-tahu muncrat itu air dari mana? Bawah kakinya Sayyidina Ismail alaihissalam. Nyarinya ke Bukit Sofa, balik lagi Bukit Marwa, lakukan ikhtiar. Pertama gantungkan keyakinan, lakukan ikhtiar. Apa? Subhanallah, Allah keluarkan itu rezeki min haitsu la yahtasib. Enggak disangka-sangka. Kan dia ngiranya kali di sono ada, kali di sono ada. Usahanya kan begitu. Tapi Allah tunjukkan, kau sudah gantungkan kepadaku. Lihat, yang aku berikan bukan dari hasil usahamu. Seharusnya kan kalau dari hasil usahanya apa? Kalau nggak di Bukit Sofa, di Bukit Marwa, kalau nggak di sepanjang treknya dia. Buktinya munculnya bukan di situ. Nggak ada di tadi ngendik-ngendik, malah muncrat dengan sendirinya. Kenapa Allah munculin di situ? Supaya kau paham. Kalau yang berikan rezeki bukan sebabmu, bukan ikhtiarmu. Tapi kita juga paham, sebagai manusia kita beradab sama Allah Ta'ala, tetap kita ikhtiar. Nah itu udah cocok banget deh contohnya itu, Sayyidah Hajar. Bagaimana kita tetap menggantungkan keyakinan pada Allah, tapi tetap begitu pun bekerja, lalu hasilnya berapapun, apapun kita syukuri. Sayyidah Hajar. Siap ibu-ibu ditinggalin? Di Padang Tandus. Baru aja dijelasin yakin, tinggalin Padang Tandus, cobain kali-kali. Bismillah. Ini kagak. Suaminya berangkat subuh-subuh ke masjid. Ya. Saking asiknya ada kajian di masjid, sholat duha, lain sebagainya. Siang baru muncul. Pulang-pulang, abang ninggalin duit belanja belum ditaruh. Duit belanja taruh dulu kalau mau pergi. Ya elah, baru ke masjid. Kemarin kayak minjem dulu, apa dulu kayak. Akal keluarinnya. La haula wala quwata illa billah. Wal yahdhar minal istighal bihi an ta'ati rabbih. Dan hati-hati kalau kau memang di makom sebab cari-cari ikhtiar, maka hati-hati untuk kau terlalu sibuk dalam ikhtiarmu itu sehingga menyibukkan engkau, habis waktumu, tidak tersisa lagi untuk melakukan ketaatan kepada Tuhanmu, kepada Allah. Silahkan ikhtiar. Waktunya adzan, tinggalin. Kalau nggak memungkinkan, karena misalkan barang jualannya begitu berharga, nggak apa-apa, ada uzur. Termasuk uzur syar'i untuk tidak berjamaah adalah khauf, ketakutan lantaran barang berharga. Nah, itu juga termasuk ada uzurnya di situ. Tapi ya kalau kita bisa kondisikan dulu. Apa dibungkus dulu kalau jualan, kalau motor taruh di parkiran masjid, nitip kayak. Nah, kalau masih bisa dikondisikan. Kayaknya bisa dikondisikan. Iya, enteng lah itu mah, yang nggak jadi alasan ya. Mungkin suatu momen yang nggak bisa banget, ya nggak apa-apa, mundur sejam, mundur setengah jam, begitu. Misalkan contoh apa? Maaf cakap ya, satpam komplek ya, orang pada keluar semua, maaf cakap Jumatan. Nah, satpam komplek, orang pada keluar semua Jumatan, tinggal emak-emak doang sisanya. Kalau orang luar tahu ini nggak ada satpamnya nih, satpamnya taat banget nih, nggak mau dia ninggalin Jumatan, 4-4-nya satpamnya Jumatan, karena sip-sipan kan, 4-4-nya nggak mau. Maka tidak elok juga, tidak diperkenankan juga untuk begitu. Tetap nggak apa-apa. Ada satu yang taruh di sholat zuhur.
Tapi nggak tiap Jumat, kan ada 4 orang. Besok minggu depan siapa lagi? Besok termasuk uzur, tidak mengapa. Karena pekerjaannya mengharuskan dia untuk stay di situ. Kalau enggak, orang tahu, apalagi kriminal kan udah paham dimasuk aja. Sisanya tinggal perempuan doang di dalam. Itu. Jadi kalau bapak-bapak lihat satpam, maaf cakap security, kemudian kelihatan nggak sholat Jumat, jangan suudon dulu. Barangkali itu lagi sipnya dia, dan diperkenankan dalam syariat kita yang demikian. Termasuk tadi. Jangan tiap hari minta sip. Saya dapetnya yuhur mulu saat ya ngomong usul sama komandannya, sama siapanya. Saya komanda aja Ustaz. Ya itu cakapan lagi. Kalau saya komanda aja tinggal ngatur doang. Baik. La haula wala quwata illa billah. Wa qad taridu 'alal muridi khawatir fi amri rizq. Kadang-kala kan udah dijelasin begitu tuh dari kemarin. Tapi memang kadang-kala ada lintasan hati, kekhawatiran, lintasan hati dalam masalah rezeki. Kadang-kala kita udah nguat-nguatin, yang yakin-yakinin, tahu-tahu muncul aja. Siangan nih pasar. Siang. Wah, itu cemen banget. Contoh. Waduh, ada yang sakit nih. Maaf cakap keluarga. Nggak megang duit dari mana ya? Itu kan kelentekan nggak yakin berarti kan? Ya, padahal mah Allah kasih penyakit pasti Allah kasih kesembuhan. Kalau enggak ya ujungnya cuman kematian yang tidak ada kesembuhannya kan? Berarti kan ada itu. Nah, itu cuman kerentekan hati begitu. Yang demikian itu Allahumma shalli wa laisa maluman. Yang demikian itu laisa maluman, tidak termasuk tercela. Karena cuma lintasan hati. Asal jangan dipiara terus. Habis kelintas begitu sudah ada Allah. Kalau cuman set. Jadi takutnya kita pikir kita lagi udah mencoba meyakinkan hati, tiba-tiba ada begitu. Wah, saya kok masih ada gitu ya. Kayaknya belum naik kelas nih. Oh enggak, wajar. Namanya setan bisikin terus. Jadi ada. Itu enggak masalah, tapi buru-buru kita tepis. Itu. Wala maksuman, dan tidak berdosa aliha idza kana karihan, selama tidak berdosa dan tidak tercela selama dia benci akan khawatir itu, akan kerentakan hati itu. Jadi kerentak hati langsung ya Allah astagfirullah. Enggak terima dia, ya Allah, tadi emang muncul di khawatir saya. Tapi saya enggak ridho itu. Bahkan ada yang parahan lagi, Bu, Pak. Maaf cakep, curhat sama saya, dibilang, "Ustaz, bagaimana Ustaz ya? Saya mimpi ketemu Yesus," katanya. La ilaha illallah. Bagaimana Ustaz ya? Saya goyang juga ketika itu, dimimpiin, didatengin, kata dia. Tapi gimana? Enggak, saya istighfar aja terus. Saya enggak mau, saya bimbang aja, kenapa itu ya? Itu namanya khawatir, lintasan hati. Selama dia kareh, dia tidak suka, enggak ya Allah, saya enggak begitu aslinya. Saya enggak ridho ya Allah, lain sebagainya, maka tidak mengapa, tidak dosa, tidak apa. Khawatirnya kan bergumul di hatinya, dikira itu munculnya dari dirinya pribadi. Kadang orang kan terplesetnya di situ. Lagi nguatin hati, tiba-tiba muncul gitu, dikira dia belum naik kelas gitu. Wa mujtahidan fi nafiha min qalbih, dan bersungguh-sungguh dalam menghilangkan kerentakan hati tersebut yang ragu atas rezeki daripada hatinya. Itu terus yakinkan diri. Saya gimana kalau sama bini saya ya, Bang, susu habis nih. Kalau nggak dikocok-kocok sama dia, gak usah pengen ngomong, kocok-kocok aja. Tenang, besok ada lagi duitnya. Kan sekarang masih, sampai kapan? Besok pagi bisa? Bisa. Ya besok pagi ada duitnya. Besok ada, dilihat. Oh iya benar juga kata siapa. Terus besok begitu lagi, udah nggak mulai ngomong, kocok-kocok doang, kocok-kocok. Besok tenang, besok ada lagi duitnya. Besok ada, bener begitu lagi. Iya. Terus ada terus ya. Lama-lama cuma ditaruh doang, nggak pakai dikocok-kocok. Taruh. Tenang, besok ada lagi. Sip. Boleh begitu dari sip. Besok ada lagi. Besok nggak pakai ngomong lagi. Nggak pakai ngomong lagi. 2 hari sekali berarti susu habis. Udah dijadwalin ya. Itu maksudnya supaya nenangin hati kita. Siapapun ya, misalkan ada keluarga kita yang keyakinannya kurang, kita afirmasi, namanya kita afirmasi. Kita kasih sugesti demikian. Tenang,
Besok aja belum ada, belum diciptain, masa kita udah khawatiran yang besok belum ada. Besok ada lagi. Ini kuping kalau nggak percaya. Ini hidung. Ini mata. Kalau sedannya di pala. Ah itu. Jadi kita ajak kita punya keluarga untuk meyakini hal yang sama. Itu barangkali dia tuh ngabisin pasal yang kemarin. Sisanya kalau ada mau pertanyaan silahkan. Tafadhol. Mau pakai mic? Oh, ada lagi. Oh, yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai uzur tadi, Ustaz. Artinya ini berkaitan dengan kita yang pada tingkat awam ya. Syariat tadi mengatakan ketika kita di posisi ada sebagai security yang memang posisinya memang harus bergantian. Di sisi lain, mungkin hari ini saya bisa sholat Jumat, mungkin di minggu besoknya karena memang sifat saya harus bertahan dan melakukan sholat zuhur. Ini yang masih gelisah pada kita yang orang awam kan nggak punya dalil, nggak punya kekuatan ketika ada orang lain bertanya, oh, kenapa melakukan sholat zuhur gitu kan? Saya melihat potretnya ada di lingkungan kompleks ini. Ketika dia harus melakukan sholat zuhur pun mungkin karena memang kompleks yang berada di dekat masjid. Katakanlah itu saya memposisikan diri saya, lalu saya ke masjid melakukan ganti daripada sholat Jumat tadi sebagai sholat zuhur. Nah, kita orang awam pasti akan ditanya, ada orang yang awam juga nih nantinya, lo kok melakukan sholat zuhur? Tadi kenapa nggak sholat Jumat gitu? Kalau tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa itu diperbolehkan karena kaitannya uzur. Nah, pada kita yang awam ini harus memberikan jawaban ketika ada orang bertanya itu. Memang kendalanya di security yang saya temukan di lapangan tertentu. Walaupun ada di Pesona Darussalam daerah Bojonggede itu memang setiap Jumat digantikan oleh ibu satpamnya. Jadinya wajib satpam tersebut sholat Jumat, ibu komplek yang jagain pada saat itu. Tapi kan problemnya yang kedua ya, kita harus ganti SIM tanpa diganti oleh. Ini pertanyaannya itu kata uzur tadi, kita mungkin bisa jadi pegangan dari Ustaz yang menguraikan tadi. Cuma ketika kita akan dijawab kembali pada orang yang awam pertanyaan itu, dan kita juga sebagai pelaku yang melaksanakan itu juga masih awam, kira-kira memberikan pencerahan seperti apa? Mungkin itu aja dulu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kok bisa semisal contoh case konkretnya yaitu semisal security komplek itu dikatakan ada uzur selama tidak berrutin-rutin ya, dia juga ganti untuk sholat Jumat, tidak sholat Jumat diganti dengan zuhur karena ada dua maslahat syariat di situ yang sedang bertentangan, sedang bentrok. Satu sholat Jumat, satu adalah hifzul mal. Kita kenal di dalam agama kita kaidah kalau hukum zahir itu menjaga yang 5. Apa yang jaga 5? 1 jaga nyawa, 2 jaga agama, 3 menjaga harta, nyawa, harta, 4 nyawa, yang jaga akal, 5 jaga maaf cakap keturunan. Bagaimana maksudnya? Jaga nyawa artinya tak boleh, contohnya diharamkan bunuh orang dengan tidak hak. Yang kedua, jaga agama ya tadi, jangan, nggak boleh murtad, nauzubillah, jangan meninggalkan juga perkara-perkara wajib daripada agama. Yang ketiga, jaga harta, termasuk tadi
Kita punya duit 10.000, punya kita tuh hasil kita bakar, itu dosa Bu. Duit 10.000 duit kita duit kita mentang-mentang duit kita bakar gitu, orang nabung kita lempar aja situ. Dosa. Kenapa? Karena tajyi'ul mal, tidak jaga harta tapi nyanyiakan harta. Nah, termasuk berarti kita harus menjaga harta juga. Makanya harta itu termasuk jadi uzur Jumat dan jamaah. Kalau memang tidak ada alternatif lah lain. Jadi sama-sama mendesak keduanya gitu. Tapi kalau ada alternatif, wah itu sangat diapresiasi tuh. Tadi ibu-ibu gantian. Kalau di masjidnya biasanya yang parkirin tuh, yang parkirinnya ibu-ibu, wah cakep lagi tuh. Sama juga yang komplek, yang jaga ibu-ibu, cakep lagi. Apalagi ibu-ibunya strong nih kan, keker, wah jiper juga ngelihatnya, bagus asan. Tapi sekiranya nggak memungkinkan, apalagi lagi marak misalkan kemalingan dan lain sebagainya, maka tetap harus ada yang stay. Itu dibuktikan dengan ada kita kenal sholatul khauf, sholat ketika keadaan lagi perang. Modelnya beda tuh, sholat keadaan lagi perang. Gimana? 2 baris bikin lagi perang. Baris depan sholat seperti biasa, baris belakang siap siaga. Jadi yang lain pada sujud, dia diam diri dulu. Nah, nanti udah dia rokaat selanjutnya, kan berdiri lagi yang baris depan. Gantian baris depan siaga, baris belakang ngikutin imam rukun. Terus berarti kan menjaga, padahal seharusnya makmum mengikutin imam terus. Tapi dalam keadaan tertentu seperti ketakutan tadi, takut ada musuh dan sebagainya. Coba kalau sholat semua, enak banget ngekernya. Tempat ledakin aja bom situ langsung, nggak siaga. Nah, jadi ada dua maslahat agama yang saling bertentangan di situ sehingga diperbolehkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu dalilnya mana? Dalilnya dikiaskan dengan sholatul khauf tadi. Cuman lagi-lagi mendesak. Kalau masih ada alternatif namanya tidak mendesak. Kalau masih ada alternatif tidak mendesak. Kalau udah mendesak, fadhil silakan. Gitu. Nah, barangkali ada lagi pertanyaan. Masa babi mau nanya diwakilin lagi ke saya, Iban? Gimana? Saya nanyain aja. Nggak usah pakai mic. Sholat lebih baik di awal di tempat waktu ya. Nah, ini kita bicaranya ada orang kita anggap udah ahli ibadah lah, ngaji dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat itu dia lebih berat meninggalkan jualannya. Misalnya ini waktu zuhur masuk karena ini pembeli ada masih banyak, sementara dia ada penggantinya nih. Dia nyantai aja, ntar aja sholat di waktu-waktu semaunya dia lah bahasa. Itu mungkin ada nggak sifat kesalahan dalam untuk mengerjakan sholat manusia? Artinya diperbolehkan nggak? Jadi itu kan seperti sengaja gitu, ya. Seperti sengaja itu, karena dia ini ada penggantinya masanya untuk jualan ini, cuma dia nggak meninggalkan itu, ntar aja lah nyantai-nyantai seakan-akan kita tergolong lalai atau tidak. Ini bagus lagi nih jawabnya. Tadi kan kaidah juga tuh, jaga yang 5. Jadi pegangan dasar dah, jadi bisa kena kemana-mana, dikiaskan kemana-mana. Ini juga jawabannya pakai kaidah dasar, jadi bisa kena kemana-mana. Bagaimana kaidahnya? Al-akhdhu bi aslahil maslahatain. Kalau ada dua maslahat saling bentrok. Kayak tadi, jualan maslahat ke jualan? Maslahat, ada manfaatnya. Sholat tepat waktu, maslahat gak? Oh, lebih-lebih. Berarti bertentangan antara dua. Kalau misalkan saya kerjakan sholat, saya nggak dapat jualan ketika itu. Kalau saya tinggalkan sholat tepat waktu, alias diintarin, saya nggak dapat pahalanya, saya dapat jualannya doang. Nah, bagaimana nih kita pilihnya? Maka kalau orang yang cerdas,
ada dua maslahat begini, dia ambil yang aslah, ngambil yang lebih maslahat yang mana? Ibu dikasih pilihan, mau anting emas 5 gram apa 5 kilo? Pilih yang mana? 5 gram apa 5 kilo? 5 kilo apa 5 gram? 5 kilo. Ya, tapi dipakai terus ya. Baik. Berarti kan itu kan dua maslahat. 5 gram maslahat gak manfaat gak? Manfaat. 5 kilo. Lebih-lebih. 5 gram aja manfaat. Cuman jadi mudarat kalau dipakai, Mbak ya. Bagaimana? Ya, untuk untung-untungan tentu kita pilih yang 5 kilo. Masa kita pilih yang dikasih pilihannya antara dua, nggak boleh maruk, nggak boleh dua-duanya. Yang mana kita pilih? Yang 5 kilo. Soal itu aja kita bisa paham tuh logikanya. Pasti kita lebih milih yang lebih maslahat. Nah, sama ini juga. Mana? Kan yang bentroknya antara tepat waktu dan jualan. Bentrok tepat waktu dan jualan. Maka kita pilih yang mana? Orang yang cerdas pasti ngambil yang lebih besar maslahatnya, yaitu maslahat akhirat. Kan tinggalin cuman sebentar, titipin bisa, apa segala macam. Apalagi yang ada gantiin. Nah, lain ceritanya. Bagaimana? Lagi ngaji, lagi belajar, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustadznya atau gurunya atau dosennya lagi sedang jelasin tengah-tengah. Kalau dikasih gap dulu, buyar. Maslahatnya nggak akan sampai semua. Ntar mikir dulu apa segala macam. Gimana? Apakah diberhentikan lalu sholat tepat waktu? Atau lanjutkan belajar, udah selesai baru sholat? Gimana kira-kira? Lanjutkan belajar. Karena maslahat belajar itu lebih tinggi daripada sholat tepat waktu. Bukan daripada sholat ya. Bukan berarti ninggalin sholat, enggak. Sholat tepat waktu. Tetap sholat nanti, asal jangan lewat waktu. Kalau bertentangannya sama yang wajib, tentu dahulukan yang wajib. Tapi ini bertentangan dua sunnah. Apa dua sunnah? Sunnah belajar dan sunnah sholat tepat waktu. Mana yang lebih utama? Sunnah belajar. Ulama sepakat, konsensus itu, kalau belajar itu arfa mayuqdobihi nafaisul awqaf. Paling tingginya derajat nafilah, kesunahan untuk menghabiskan kita punya usia. Setelah yang wajib-wajib tentunya. Nah, jadi kalau ada bertentangan itu, dahulukan yang belajarnya. Apalagi belajar agama atau ilmu-ilmu wajib lainnya, fardu kifayah. Seperti matematika, fardu kifayah. Satu kampung nggak ada yang paham matematika, dosa satu kampung. Matematika nggak ada yang bisa ngitung. Gimana? Satu kampung nggak ada yang bisa ngitung. Satu kampung nggak ada dokternya, dosa satu kampung. Kenapa? Ntar kalau ada yang sakit kenapa-napa, bagaimana? Jadi itu juga fardu kifayah. Tetap belajar bahkan maaf cakep. Saya punya guru, dosen, doktor, muhaddis, beliau ahli hadis, Doktor Muhammad Al-Idrus. Beliau bikin disertasi tentang apa? Hukum haram adzan pakai speaker kalau di lingkungan situ ada kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena akan ngedistrak orang yang lagi belajar. Ngedistrak aja, dikalahkan itu adzan. Padahal adzan masalahnya ngundang orang. Tapi dikalahkan daripada. Tapi itu mah pendapat pribadi ya, nggak konsensus. Tapi kalau soal ilmu, belajar ilmu itu lebih utama dibandingkan sholat tepat waktu, itu sudah konsensus. Gitu. Kalau memang sekiranya kayak tadi lagi enak-enaknya, kalau di stop nanti buyar lagi, nggak akan sampai, maka dahulukan. Tapi kalau udah kelar subhanakallahumma bihamdika Allahu akbar, azan, lanjut lagi yuk. Ya, kan itu udah tutup sholat dulu, mau lanjut lagi ntar udah kelar sholat. Nah itu mah ngakal-ngakalin namanya, bilang aja malas. Iya. Begitu barangkali Pak Balang ya. Jadi kaidahnya satu, kalau ada dua maslahat bertentangan, ambil yang lebih maslahat.
Kalau ada dua mudarat bertentangan, jadi kalau begini ada ruginya, begini ada ruginya, ambil yang paling dikit ruginya. Apapun itu, kebalikannya. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Oh nanti aja. Soalnya untuk masalah yang 2 minggu yang lalu. Oh gitu. Baik. Nanti saya sendiri. Oh gitu. Silahkan. Boleh. Boleh Pak Weling, silahkan Pak Weling. Ini Abang Noni tahun berapa ini? Mau menumbuhkan rasa keyakinan perusahaan setengah hari. Meyakini bahwa Allah itu akan memberikan solusinya. Dulu atau gimana untuk mendekatkan yakin bahwa Allah akan memberikan solusi. Ya. Tipnya, sering-sering flashback apa yang sudah berlalu kehidupan kita. Berapa kali badai datang, berapa kali berlalunya. Berapa kali dikasih ujian, berapa kali dikasih jalan keluar. Ya, gua kalau yang dulu-dulu nggak dikasih jalan keluar, itunya aja kurang sabar. Sekarang lagi kena masalah nih. Mana nggak ada? Kemarin tempo hari berapa kali udah kena masalah kita? Berapa kali kita kedesak? Berapa kali juga Allah tuntaskan keterdesakan itu? Masa nggak jadi keyakinan yang begitu? Sama kenikmatan. Karena dari kesusahan berapa hari nih, dikasih kesenangan berapa hari. Satu itu. Dua, banyak-banyak lihat nikmat yang nggak pakai diminta. Ayo dah hitung-hitungan sekarang. Kita minta apa nih? Kita minta apa yang terdesak? Ya Allah, apa yang terdesak? Mohon maaf. Wah, anak saya mau kuliah. Contoh, belum ada duit. Bagaimana terdesak banget ujian? Ini juga belum bayar, itu belum bayar. Gimana? Mata nih. Coba deh dihitung tuh kalkulasi yang kita terdesak nominalnya berapa. Tuker sama mata mau apa enggak? Kagak. Nggak pakai diminta dikasih terus nih. Ada. Yang kagak diminta aja dikasih terus, apalagi yang pakai diminta. Itu. Sering. Masa nggak yakin? Makanya saya katakan, ada teman saya nanya, Ustadz gimana sih kalau caranya biar dekat sama Allah Ta'ala? Dia bilang, mau cara gampang apa mau cara ekspres apa mau cara pelan? Kalau mau cara pelan, sering-sering duduk orang soleh, sering-sering ikut majelis taklim, sering-sering ngumpul begini sama yang mengingatkan, saling mengingatkan. Lama-lama bertumbuh rasa keyakinan kita. Ya. Kalau mau cara ekspres gimana? Jadi gembel, maaf, gelandang, tinggal di jalan dan sebagainya. Tapi asalkan keyakinan sudah kuat dulu, kuatkan keyakinan. Siap-siap apa yang akan kayak tadi Sayyidah Hajar kan gembel itu, nggak punya rumah, tuna wisma berarti kan Sayyidah Hajar bukan cuma nggak punya rumah, tuna wisma, tuna makanan, tuna macam-macam itu. Tapi keyakinan idzan lan yudayyi'ana, Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Itu pasang dulu, cobain nanti. Sekarang lapar, ntar sorean dikit dapat makanan, ya baru tadi saya punya masalah lapar, tahu-tahu dapat makanan. Besok kalau saya lapar lagi, masa kagak ada makanan lagi? Besok begitu lagi. Besok begitu lagi. Terulang terus itu. Kita butuh Allah kasih, kita butuh Allah kasih, kita butuh Allah kasih. Berulang terus, masa nggak jadi keyakinan? Sesuatu yang diulang-ulang kan jadi keyakinan kita. Wah, nyobain kopi. Oh, manis bikinannya. Wah, siapa? Yang bikin siapa? Po Dede. Besok bikinan Po Dede coba. Oh, manis. Oh, manis. Oh, nyobain yang pahit. Wah, ini bukan bikinannya Po Dede nih. Pahit. Karena berulang-ulang udah kita rasakan bikinannya. Udah berulang-ulang kita rasakan bikinannya Po Dede yang manis. Sekalinya ketemu yang pahit, kita yakin ini bukan punya Po Dede. Karena bikinannya Po Dede manis. Gitu. Ya kan? Berulang-ulang. Nah, nggak usah jadi gembel dulu, lihat aja yang kemarin-kemarin berapa banyak kita punya masalah dulu, bahkan kita lupa. Ya, ada ayatnya, manusia itu ida massa, kalau ditimpa massahud durru, kalau ditimpa kemudaratan diangkat tangannya, Allah saya lagi sempit ya Allah tolongin saya ya Allah, giliran udah kelar lupa lagi dah. Ini gitu lagi. Nah sekarang ingat-ingat yang dulu, oh iya dulu begitu kelar, oh dulu begitu kelar. Ya kelar sekarang ngopi ngerokok anteng-anteng aja nggak ada masalah. Besok akan begitu juga. Gitu.
Tadi saya bilang di prolog, awan tak selamanya mendung pun tak selamanya cerah. Jadi ya santai aja. Mendung ada habisnya, cerah ada habisnya, santai aja, tungguin aja. Ya, makanya paling gampangnya kalau udah sulit istikharah apa segala macam, nanya ustadz kayak ini, sabar, tahan, habis, tahan dikit, habis, tahan dikit, habis, tahan dikit, kelar, cobain, sabar, tahan, ada habisnya, habis udah, tuh kan, habis. Ada lagi barangkali? Cukup deh. Baik, cukup ya. Enggak. Kok tanya biarin. Si Honas masih ngikutin Si Honas. Honas. Honas nih. Oh, si Khanas. Si Khanas. Honas. Udah akrab banget namanya manggilnya udah. Ya emang selalu itu dia. Udah yakin begitu kadang-kadang. Ah, ini makanya nih satu. Ada 2 surat kan tuh namanya Muawwidzatain. 2 surat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu itu dua-duanya sebab nuzulnya adalah ketika Rasulullah disantet. Rasulullah disantet sama siapa kemarin namanya? Wa'il. Namanya Wa'il namanya, orang Yahudi. Disantet Rasulullah, turun itu surat untuk melepas santet itu. Dibaca, ada 11 ayat, iketannya ada 11. Jadi disantet kayak boneka santet gitu. Rasulullah dibaca satu ayat lebih ringan, satu ayat lebih ringan sampai dibaca 11-11-nya. 2 surat itu jumlahnya 11 ayat. 2 surat itu. Udah dibaca kelar semua, ringan sejadi-jadinya seperti sedia kali, seperti apa, kambing atau sapi dilepasin iketannya gitu, lepas gitu. Tapi ada sirnya antara 2 surat ini. Kalau kita lihat surat Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq itu, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad, itu ayat Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya pemilik falak, ufuk subuh dan ufuk ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Allah ciptakan. Wa min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Semuanya itu berkaitan tentang, maaf cakap, santet menyantet. Orang hasut lalu niupin mantra-mantrain, ciup-ciupin, itu santet. Apa namanya? Di surat ini yang buat khusus, emang ayatnya buat santet dan sebagainya. Allah cuma bilang qul a'udzu, katakan wahai manusia, wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, berlindungnya pada Rabb pemilik falak, satu doang. Sifatnya cuma satu, Tuhan pemilik falak. Tapi giliran qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas, berlindung dari bisikan-bisikan setan, waswas, dari si Khannas tuh tadi yang Ius bilang. Allah mensifatkan dirinya 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Katakanlah a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. 1, manusia lagi langsung tuh, bukan falak, bukan apa. Malikin nas, maliknya manusia, pemiliknya manusia. Ilahin nas, Tuhannya, sesembahannya manusia. Kenapa pakai 3 giliran santet atau giliran bisikan hati, waswasah, kerentekan, itu pakai 3? Karena mudarat yang disebabkan oleh santet enggak ada seberapanya dibanding mudarat yang disebabkan waswasah, si Khannas itu tadi. Kalau santet mah kelar itu diruqyah lain sebagainya, jadi udah habis. Tapi was-wasa ngikut terus. La ilaha illallah. Ntar kita udah begini lagi. Makanya dikuatin sama Allah Ta'ala. Tenang aja. Katakan a'udzu birabbin nas. Ya Allah, saya dibisikin terus, ya Allah. Kau kan Rob saya. Rob itu penjaga. Lindungi saya dari si Khannas itu, ya Allah.
Malikin nas, engkau kan pemilik saya ya Allah, jangan kasih saya ke orang lain, jangan kasih saya ke zat yang lain, apalagi ke khonas. Ilahin nas ya Allah, hanya engkau Tuhan saya. Kemana saya minta? Udah tiga-tiganya. Dikuatin kita, tenang aja, nggak usah khawatir sama was-wasah. Ada aku, tiga-tiganya dikuatin. Nah, itu. Wallahu a'lamu bishawab. Habis ini dah kalau kurang-kurang apa ya, takut ntar ini lagi dah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya pada malam hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Jadikan mudah-mudahan juga apa yang kita baca selama ini Allah berikan taufik untuk kita bisa praktekkannya. Baik itu berupa ibadah zahir maupun ibadah batin. Dan kehidupan kita senantiasa kita niatkan untuk lillah. Apapun yang sedang kita lakukan, zahirnya mudah-mudahan karena Allah. Al-hadiniyah hadratul Rasul sallallahu وجميع ما توصلنا بهم دائما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النور السالك وآمن الواصل وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.